Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat cover ya. Cover itu adalah bagian depan dan belakang dari sebuah buku ya, bukan dalamnya. Dalamnya itu termasuknya isi ya. Nah, kalian harus tahu cover yang baik itu cover yang bisa mempengaruhi pembaca ya untuk minat bacanya. Misalkan udah covernya bagus, kita harus bagus ya, jadi pengen baca gitu ya, bikin penasaran. Nah, untuk itu cover juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Oke, yang pertama, terdapat judul dengan huruf yang menarik. Contoh nih, si piek dan anak kwek-kwek. Akibat tidak patuh, hurufnya aja juga bentuknya udah menarik ini ya, jadi kita rasanya itu apa ya, jadi penasaran seperti itu. Dan yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Contoh lagi nih, ada akibat tidak patuh ya, ini menceritakan si peyek dan anak kuek-kuek. Jadi ditulisnya di sini bukan si bebek dan si apa gitu ya, jadi dia menggunakan nama piek dan anak kuek-kuek akibat tidak patuh. Nah, nanti jadi kalian tahu akibat tidak patuhnya itu kenapa itu ya. Yang ketiga, yaitu terdapat nama penulis. Nih, di sini sudah disebutkan nama penulisnya, yaitu Kak Gatot HS. Nih, di atas nama penulis. Biasanya nama penulis bermacam-macam, biasanya ada yang di bawah, ada yang di samping gitu ya. Oke, itu terdapat nama penulis. Yang keempat adalah terdapat identitas penerbit. Kita bisa lihat identitas penerbit itu di bawah ini, biasanya juga nggak di bawah ya, di atasnya bisa atau di balik sini juga bisa ya. Ini identitas penerbit. Nah, di baliknya juga ada ini identitas penerbit. Di situ juga udah ada alamatnya, yaitu namanya identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Oke, di situ udah ada gambar ya, anak ayam, di bawahnya juga ada ayam atau burung itu ya. Nah, itu kan gambarnya juga sudah menarik, jadi kita minat bacanya itu jadi penasaran gitu ya. Wah, lucu ya gambarnya. Jadi kalau gambarnya udah jelek, pasti kita udah males banget baca ya kan. Yang keenam, terdapat sinopsis cerita di belakangnya. Nah, untuk dicontohkan, sinopsisnya itu buku Rusa yang Sombong. Di belakang kan ada sinopsis. Sinopsis itu adalah cerita pendek ya, cerita dari keseluruhan atau intinya buku ini. Ceritanya adalah nih, cerita singkat. Oke, singkatnya bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan kan di dalamnya, kalau sinopsisnya itu di belakangnya. Jadi kita tahu ya alur ceritanya itu bagaimana. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, ini bisa dilihat di belakang spesifikasi. Di situ udah ada ya. Buku cerita ini merupakan edisi revisi dari buku cerita yang lama dan lain-lain. Itu adalah identitas dari buku. Nah, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur cover buku. Oke. Nanti kalian di rumah bisa bikin cover ya dengan menggunakan gambar sendiri ya, untuk cerita penyandang cacat yang sukses.